Dan pemirsa, kami juga akan membahas terkait dengan serangan Iran ke Israel. Kami sudah terhubung bersama dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Hikmah. Selamat siang, Marcel. Ya, Prof. Hikmah, bagaimana Anda melihat serangan balasan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel? Ini sudah menjadi sebuah langkah yang tepat, langkah yang berani diambil oleh pihak Iran? Ya, betul sekali. Jadi begini, pertama adalah dari posisi Iran. Iran mengatakan bahwa sekarang mereka melancarkan serangan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel pada tanggal 1 April kemarin, di mana serangan Israel itu ditujukan ke kedutaan besar Iran di Damaskus, Syria. Iran tentu sebenarnya sudah lama ingin melakukan serangan terhadap Israel, tetapi Iran tidak memiliki alasan kuat untuk bisa melakukan serangan ke Israel untuk menghentikan apa yang Israel lakukan ke Gaza. Dan selalu Amerika Serikat mengatakan bahwa apabila Iran nanti turut campur dalam serangan Israel ke Gaza, maka Amerika Serikat akan berada di belakang Israel. Nah, kita tahu bahwa Iran ini sebenarnya sangat pro terhadap apa yang dilakukan oleh Hamas di Palestina. Karena bagi Iran, mereka setuju dengan apa yang diharapkan oleh Hamas, yaitu Israel harus angkat kaki dari tanah Palestina. Nah, sekarang ini Iran mempunyai alasan yang kuat bahwa dia bisa melakukan serangan terhadap Israel berdasarkan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pasal 51 ini memberikan hak kepada negara yang mendapat serangan dari negara lain untuk melakukan pembalasan, ya, melakukan pembalasan atas dasar hak untuk membela dirinya. Nah, ini yang Iran gunakan. Memang Amerika Serikat kemarin Joe Biden juga sudah mengingatkan kepada Iran untuk Iran tidak melakukan serangan balasan ke Israel dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan berada di belakang Israel. Tetapi dunia akan menyaksikan standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena apa? Karena pada waktu Rusia menyerang Ukraina, di situ Amerika Serikat menganggap bahwa ini serangan agresif. Dan Amerika Serikat menganggap serangan itu tidak berdasar. Nah, sekarang kenapa ketika Iran diserang oleh Israel, Amerika Serikat langsung mengatakan bahwa kita akan berada di belakang Israel. Nah, ini yang membuat dunia tentu juga akan mengecam tindakan dari Amerika Serikat ini. Nah, oleh karena itu, sekarang Iran sudah melakukan tembakan-tembakan misil ke arah Israel. Dan memang mungkin tembakan-tembakan itu mampu untuk diintercept atau dicegah untuk jatuh ke Israel. Nah, namun demikian pertanyaannya adalah apakah serangan-serangan ini hanya warning saja, hanya memperingati saja, atau akan ditindaklanjuti dengan serangan-serangan lain yang dilakukan oleh Israel. Yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya serangan-serangan ini dilakukan terus-menerus oleh Iran terhadap Israel, lalu Amerika Serikat mengambil bagian untuk membantu Israel, yang saya khawatirkan adalah Iran juga akan bisa mendapat bantuan dari negara-negara lain. Ambil contoh seperti Korea Utara mungkin, dari Rusia mungkin, yang mereka sebenarnya juga mencari alasan untuk bisa melakukan serangan ke Amerika Serikat. Sebenarnya masalahnya bukan lagi tentang Israel, tetapi bisa juga meluas ke Amerika Serikat. Dan kalau misalnya ini terjadi, maka bukannya tidak mungkin perang dunia ketiga ini akan muncul. Artinya apa? Serangan Israel terhadap kedutaan besar Iran di Damaskus, Syria ini menjadi pemicu bagi terjadinya perang dunia ketiga. Dan masing-masing negara saya yakin akan mengatasnamakan hukum internasional. Iran sekarang sudah memiliki basis bahwa mereka bisa menggunakan pasal 51 Piagam
PBB. Nah, tentu Israel dalam posisi yang sebenarnya terjepit, ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya Indonesia kita perlu berperan. Apa peran Indonesia? Ada 3 hal. Pertama adalah kita minta agar Dewan Keamanan PBB segera melakukan sidang darurat untuk membahas permasalahan ini, untuk mencegah terjadinya Perang Dunia ketiga. Yang kedua, Indonesia bisa melakukan shuttle diplomacy ke Amerika Serikat, ke Iran, bahkan juga ke negara-negara Uni Eropa untuk mereka tidak secara secara serta-merta pokoknya kita harus dukung Israel. Indonesia harus menyadarkan pada Amerika Serikat bahwa sekarang ini bukan permasalahan antara Amerika Serikat dengan Iran, ya, tetapi Amerika Serikat dengan dunia. Karena dunia tidak bisa melihat serangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza yang mengarah ke genosida. Dan kalau kita lihat di Forum Majelis Umum PBB, mayoritas negara-negara dunia itu mengecam dan mengatakan bahwa tindakan ini sudah mengarah ke genosida. Demikian juga pada waktu kemarin di ICJ, International Court of Justice, di mana banyak negara menyampaikan juga pandangan mereka ketika diminta oleh ICJ untuk memberikan semacam pertimbangan-pertimbangan. Ya, saya perhatikan mereka semua mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel. Nah, bahkan Presiden Joe Biden sendiri sudah menyampaikan kepada Israel bahwa ini sudah bisa mengarah ke genosida. Karena yang ditargetkan tidak hanya Hamas atau misalnya instalasi yang dimiliki oleh Hamas, instalasi perang, tetapi juga kepada rakyat yang tidak berdosa di Palestina. Ya, bahkan relawan-relawan juga sudah menjadi korban. Saya lihat Australia marah juga karena relawan-relawan mereka menjadi korban dari keganasan dari Israel. Nah, oleh karena itu, Indonesia, kita perlu menyadarkan Amerika Serikat, karena Israel ini tidak akan berhenti sampai tujuan mereka selesai. Yaitu tujuannya apa? Target yang mereka inginkan adalah anasir-anasir Hamas yang ada di Gaza itu benar-benar hilang. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, karena banyak militan-militan yang rakyat sipil akhirnya bersimpati pada Hamas, kemudian mereka akan melakukan serangan-serangan terhadap Israel. Yang ketiga yang terpenting adalah sebenarnya Israel ini yang memotivasi ini adalah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Oleh karena itu, di Israel sendiri banyak oposisi maupun rakyat, walaupun tidak mayoritas, menghendaki agar Benjamin Netanyahu diturunkan dari kepemimpinannya di Israel sebagai Perdana Menteri. Nah, ini yang harus kita dorong. Ini yang harus Amerika Serikat lakukan. Karena harapan kita adalah bergantinya rezim yang ada di Israel akan membuat kebijakan yang katakanlah lebih berpihak kepada kemanusiaan. Serangan-serangan ke Gaza akan dihentikan oleh pengganti dari Perdana Menteri Netanyahu. Nah, oleh karena itu ada keinginan ya dari kita bisa menghimbau rakyat Israel membuka matanya sehingga mereka mau menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Dan mungkin juga ini yang akan dibahas di Amerika Serikat. Saya dengar Presiden Joe Biden sedang melakukan rapat darurat dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan masalah ini. Mungkin salah satunya adalah memang pernyataan awal Amerika Serikat berada di belakang Israel. Namun demikian, saya yakin Presiden Joe Biden juga memikirkan opsi bagaimana upaya untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Ya, tentu bukan Amerika Serikat langsung ada di sana, tetapi melalui partai-partai yang menentang kebijakan dari Perdana Menteri Netanyahu. Demikian juga rakyat yang mungkin akan dikonsolidasi sehingga muncul keinginan untuk mengganti Perdana Menteri Netanyahu sebagai Perdana Menteri di Israel sana. Nah, ini yang saya duga akan beliau lakukan. Bahkan dalam waktu dekat ini mungkin Amerika Serikat juga akan mengatakan, walaupun ini bukan dari Amerika Serikat, tetapi mengatakan
bahwa dunia sudah tidak bisa lagi mentolerir apa yang dilakukan oleh Israel, dan oleh karena itu Amerika Serikat tidak akan berada di belakang Israel kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu secara terus-menerus menyerang Gaza dan kemudian sekarang menyerang Iran begitu. Nah, yang terakhir adalah saya berharap pemerintah kita juga bisa berperan ya dengan mendorong Presiden Joe Biden untuk bisa terlibat secara langsung berkomunikasi dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa apa yang dilakukan ini bisa memicu perang dunia ketiga dan bisa membahayakan rakyat masyarakat Israel yang ada di berbagai dunia. Karena apa? Kalau memicu perang dunia ketiga. Demikian, Marcel. Ya, Prof. Hikmah, kemudian bagaimana kita bisa melihat kekuatan militer dari Iran ini sebetulnya sekuat apa atau sebesar apa, Prof. Hikmah? Karena tadi disebutkan bahwa Iran ini memiliki satu kekuatan nuklir yang misalnya seimbang dengan Israel atau menjadi salah satu dari sekian negara-negara di Timur Tengah yang berani melakukan serangan, dan kebetulan momentumnya tepat, ada alasan begitu sebagai serangan balasan dari tanggal 1 April kemarin. Seberapa besar sebetulnya kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran? Ya, kalau untuk menghadapi Israel saja, saya yakin bahwa kekuatan militer Iran itu memadai. Ya, apalagi walaupun Iran selalu membantah bahwa dia mengembangkan senjata nuklir, tapi rumor mengatakan bahwa mereka sudah mempersiapkan senjata nuklir ini. Dan senjata nuklir yang dia siapkan sebenarnya bukan untuk ditujukan ke negara-negara di kawasan, ya, tetapi ditujukan ke Israel karena dia tahu bahwa Israel pun punya senjata nuklir. Mereka membangun fasilitas itu. Paling tidak kalau ada serangan senjata nuklir, Amerika Serikat yang akan membantu. Jadi kalau misalnya dihadapkan pada kekuatan dari Israel, kekuatan Iran, kekuatan militer Iran, saya yakin mampu untuk melakukan serangan yang bisa mematikan terhadap militer Israel. Namun demikian, kalau misalnya kekuatan militer Iran ini dihadapkan pada kekuatan militer Amerika Serikat, nah ini yang jadi masalah. Karena apa? Tentu kekuatan militer Amerika Serikat akan lebih besar. Oleh karena itu, Presiden Joe Biden selalu mengatakan bahwa pertama, Iran jangan sampai melakukan serangan, tapi sekarang sudah dilakukan. Lalu yang kedua adalah Amerika Serikat berada di belakang Israel. Artinya, kalau serangan-serangan ini terus berlanjut dan akan banyak mengambil korban, bukannya tidak mungkin pasukan Amerika Serikat akan diturunkan untuk kemudian melakukan juga serangan dari kapal induknya ke Iran. Dan kemudian juga masuk ke Iran, mungkin juga melakukan penurunan terhadap siapapun yang mempunyai kekuasaan di sana, supaya serangan ini bisa dihentikan. Jadi ini yang kalau menurut saya kekuatan militer Amerika Serikat ini yang tentunya perlu dikhawatirkan. Tetapi perlu diingat juga bahwa Iran mungkin tidak sendirian. Bukannya tidak mungkin, seperti tadi saya katakan, Korea Utara, Rusia, mereka akan masuk di dalam peperangan ini dengan mengatakan bahwa Iran mempunyai hak untuk membela dirinya dan mereka pantas untuk dibantu oleh Korea Utara ataupun Rusia. Nah, ini yang kemudian akan mengeskalasi perang ini menjadi perang yang sangat besar. Dan ini bukannya tidak mungkin, banyak negara yang akan masuk juga menjadi keberpihakannya, apakah ke Iran atau ke Israel, Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita lihat kemarin perang di Ukraina itu masih dalam skala yang masih kecil lah kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi saat sekarang ini. Karena kalau saat sekarang ini bukannya tidak mungkin banyak negara yang akan masuk untuk berhadapan-hadapan secara langsung. Ya, Prof. Hikmah, apa imbauan yang paling tepat untuk diberikan khususnya bagi warga negara Indonesia atau warga negara sipil yang saat ini berada di Iran ataupun di kawasan Timur Tengah melihat adanya potensi eskalasi konflik ini?
Ya, saya berharap bahwa warga negara kita, ketika pemerintah akan menurunkan tim evakuasi untuk segera bersedia dievakuasi. Memang permasalahan-permasalahan nanti akan muncul bagaimana dengan mereka yang mungkin sudah berkeluarga dengan warga negara Iran. Apakah mereka mau untuk dievakuasi atau tidak? Tapi yang saya berharap bahwa jangan sampai ada yang ingin tetap di Iran untuk bersama-sama mungkin rakyat Iran bahkan militer Iran melakukan serangan ke Israel karena ini bisa saja tidak ada artinya ya teman-teman kita yang mungkin jumlahnya juga tidak terlalu besar tetapi militansinya tinggi untuk bergabung ya ini tidak terlalu banyak artinya dan sebaiknya kembali ke Indonesia ya atau ke negara ketiga yang lebih aman dan menanti sampai segala sesuatu sudah jelas ya apa yang akan terjadi ke depan ini. Jadi himbauan saya adalah bagi warga negara kita, kita minta mengikuti instruksi dari Kedutaan Besar Indonesia di Iran, dan kemudian mereka bisa berkumpul, lalu kemudian kalau misalnya nanti ada proses evakuasi, ikut segera di dalam evakuasi, sehingga pemerintah tidak terlalu sulit untuk membantu para warga negara kita. Karena pemerintah mau menjalankan kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada, termasuk di luar negeri dan dalam hal ini di Iran. Yang berikutnya tentu saya berharap juga menghimbau bahwa masyarakat kita di Indonesia untuk tenang dan mempercayakan segala sesuatunya kepada pemerintah kita. Ya, karena dalam situasi yang seperti ini, maka biarkan pemerintah yang mengambil keputusan-keputusan penting, ya. Dan tujuannya adalah untuk mendamaikan situasi. Karena kalau misalnya pemerintah kita juga ikut berpihak ke salah satu kekuatan, mungkin itu juga akan lebih mempersulit ya. Pada saat ini di dunia yang dianggap sebagai punya kenetralan, artinya netral ini tidak harus berpihak ke salah satu pihak yang sedang bertikai, itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kita mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif. Sehingga seperti negara Amerika Serikat atau negara-negara di Timur Tengah, mereka akan bergantung pada Indonesia, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya berharap bahwa Kementerian Luar Negeri sudah melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengupayakan perdamaian ini. Bahkan mungkin Bapak Presiden juga bisa turun dan memberikan arahan-arahan kepada Menteri Luar Negeri. Intinya adalah sebaiknya kita mencegah adanya eskalasi perang antara Iran dengan Israel, ya. Yang kedua adalah kita merujuk pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, di mana di situ disebutkan bahwa kalau ada pertikaian antar negara, maka wajib diselesaikan secara damai, sehingga tidak mengakibatkan pada perdamaian dan keamanan keadilan internasional. Itu pasal 2 ayat 3 harus kita pegang teguh dari Piagam PBB ini. Dan kemudian kita melakukan tindakan seperti tadi saya katakan ke PBB untuk membahas permasalahan ini di Dewan Keamanan, bahkan kalau perlu di Majelis Umum PBB, dan kemudian juga meminta kepada Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa untuk tidak membuat pernyataan yang mengeskalasi perang, ya. Misalnya berada di belakang Israel dan lain sebagainya. Amerika Serikat selama ini mau menjadi hakim dalam berbagai peristiwa di berbagai wilayah dunia. Dia menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Sekarang kita minta kepada Amerika Serikat, kalau Israel melakukan serangan terhadap kedutaan besar Iran di Syria, bukankah tindakan itu tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional? Oleh karena itu, kita minta kepada Amerika Serikat yang selalu ingin menjadi penegak moral, penegak hukum, katakanlah begitu, sebagai hakim, untuk melihat situasi ini. Jangan kepentingan nasional mereka yang selalu menjadikan dasar dalam mengambil keputusan. Baik. Dan juga kepentingan nasional
yang dipengaruhi oleh lobi-lobi Yahudi yang tentu mereka akan lebih berpihak pada Israel. Ya, apalagi di Amerika Serikat ini akan segera menghadapi pemilihan umum. Jadi kita minta bijaknya dari Presiden Joe Biden untuk melihat permasalahan seperti ini. Jadi ini yang saya harapkan dari pemerintah Indonesia kita bisa lakukan. Baik, Prof. Hikmah, menarik pula untuk kita bisa membahas terkait dengan serangan atau konflik antara Iran dan Israel ini, dampaknya seperti apa terhadap situasi di Gaza, Palestina? Apakah ini akan menguatkan dorongan untuk Israel segera melakukan gencatan senjata atau justru semakin membuat Israel menggencarkan serangan mereka di sana? Kita akan bahas, Prof. Hikmah, usai jeda. Ditahan dulu Prof. Hikmah, tetaplah bersama kami, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.